barulah kita ke sudut berelasi. Jadi trigonometri itu kan kemarin untuk menentukan sin kostan itu kita melalui lingkaran ya. Ada yang perbandingan sin itu depan per miring, jadi dari lingkaran dibuat segitiga siku-siku seperti itu. Nah, kalau yang sudut berelasi ini tidak, kita lebih ke arah tempatnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini ini X, Y, mohon maaf. Ini X, ini Y, di sini X positif, Y positif, di sini Y positif, X negatif, ya. Di sini Y negatif, X negatif, di sini Y negatif, X positif. Jadi seperti itu ya. Di sini lingkaran ini terbagi menjadi 4 kuadran. Inilah yang dinamakan sebagai kuadran 1, di mana X-nya positif dan Y-nya positif. Lalu di sini kuadran 2, yaitu ketika Y-nya positif tetapi X-nya negatif. Lalu di sini kuadran 3, ya, X positif, X negatif, Y positif. Di sini kuadran 4. Ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Gunanya apa sih ini? Gunanya adalah menentukan tanda positif negatif suatu sin kostan ini. Ya. Nah, sekarang kalau di pertemuan paling awal ya, itu perbandingan trigonometri. Ya kan ada segitiga begini nih. Segitiga siku-siku. Ini adalah titik A, ini titik O. Jadi O ke A itu jari-jari R. Nah, sedangkan ini setara dengan Y positif. Di sini setara dengan X positif. X positif, Y positif. Ya. Nah, sudut pada kuadran 1 ini alfa nih. Jadi awalnya ya, itu dimulai dari sini. Ini startnya lah 0 derajat, lalu dia berputar ke titik A sebesar sudut alfa. Nah, sebesar sudut alfa ya. Alfanya berapa kalau di kuadran 1, atau sudutnya berapa sih batas sudut di kuadran 1? Ingat, kalau berbentuk begini ya, berarti mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat, ini di kuadran 1. Lalu di kuadran 2 alfanya bagaimana? Nah, gambarnya nanti akan seperti ini ya, alfanya begini dia. Nah, jadi seperti ini ya. Ini di kuadran ke-2 nih, yang ini. R tetap ya jaraknya, tetapi di sini X-nya bernilai negatif, ya kan? Karena sumbu X negatif di sini, tapi Y-nya yang di atas ini positif tetap. Nah, ini kuadran ke-2. Besar sudutnya berapa? Besar sudutnya mulai dari 90 derajat ya, sampai 180 derajat. Jadi mulai dari sini, kalau kalian lihat pada busur derajat, dari sini ke sini ya, itu dari 90 sampai 180 derajat. Ya. Selanjutnya ini untuk X, ini alfa ya. Untuk alfanya selanjutnya yang ketiga. Kalau yang kuadran ketiga saya gambarkan ke spidol biru lah ya. Nah, ini begini. Segitiganya seperti ini. Ini tetap R di sini ya. Tapi di sini lihat. Nah, dia garis tegaknya berada di bawah sumbu X.
Artinya apa? Artinya Y-nya bernilai negatif. X juga sama negatif, karena dia terletak di sebelah kiri. Nah, maka disinilah letak X negatif dan Y negatif pada kuadran 3 ini. Jadi kalau di kuadran 3, alfanya itu mulai dari 180 hingga 270 derajat. Selanjutnya pada kuadran 4 kita lihat sisi tegak dari segitiga siku-siku nih ya. Di sini Y-nya bernilai negatif karena letaknya di bawah dari sumbu X. Y-nya negatif, kemudian X-nya bernilai positif di sini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian alfa atau besar sudut yang terletak pada kuadran 4 itu mulai dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi sudut itu berputar dari 0 sampai ke 360 derajat. Kembali lagi di titik asalnya ini, ya. Nah, ini untuk menentukan di mana sih letak sudut-sudut. Ya. Jadi sudut itu di kuadran berapa? Sebagai contoh, sudut 210 derajat itu terletak pada kuadran 3 karena 210 itu lebih dari 180 namun kurang dari 270. Kemudian sudut 345 derajat itu terletak di kuadran keempat. Dan sudut 195 derajat terletak di kuadran ketiga. Nah, ini semua berelasi atau berhubungan. Sebagai contoh, tadi 195 derajat ya. 195 derajat ini terletak pada kuadran ketiga. Nah, kalau di kuadran ketiga ya, itu mulai dari 180 sampai 270. Nah, kita lihat segitiga ini. Segitiga ini kan menempel pada sumbu X ya. Dimulai dari sini. Nah, dia membuka begini. Jadi lebih dari 180 sehingga nanti berelasinya dengan sudut mana? Berarti melihatnya adalah tadi dimulai dari 180 membuka. Jadi 180 derajat ditambah berapa? Nah, ditambah berapa sehingga menjadi 195? Tambah 15 derajat. Berarti sudut 195 ini akan berelasi dengan sudut 15 derajat. Ya. Nah, seperti ini. Ini untuk melihat berelasi pada kuadran ketiga. Oke, sekarang kita melihat sudut yang berelasi pada kuadran kedua. Pada kuadran kedua ya. Karena kalau kuadran 1 itu ada di sini semua nih nilainya. Ya. Sekarang kalau pada kuadran kedua itu berelasinya dengan yang mana? Oke. Kalau kuadran kedua saya ambil contoh sudut 150 derajat. Oke. 150 derajat ya. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik lingkaran ini ya. Pada kuadran 2 itu segitiganya kan seperti ini. Berarti nah membukanya begini. Ya. Dari sini menempel membuka begini. Berarti ini kan maksimal 180. Sedangkan kalau ke atas lagi artinya dia berkurang. Karena ini kan 90 kalau ke sini. Jadi 180 berkurang. Maka nanti cara menentukan sudut berelasinya 180 dikurang. Dikurang berapa sehingga menjadi 150? Maka dikurang dengan 30 derajat. Ya kan? Sehingga nanti sudut 150 itu akan berelasi dengan sudut 30 derajat. Nah, kemudian yang terakhir kuadran keempat. Sekarang kita cek. Kalau kuadran keempat, saya ambil contoh tadi 345 derajat ya.
345 derajat itu terletak di kuadran keempat. Kuadran keempat kita lihat segitiganya, ya, dia menempel pada alfa yang maksimal yaitu 360. Jadi dari sini membuka begini. Ini saya perlihatkan. Jadi dari sini membuka begini, ya, selalu nempel dengan X. Dia membuka begini. Nah, jadi dari 360 kalau ke sini berarti dia berkurang. Sehingga nanti menghitung sudut berelasinya 360 derajat dikurang dengan berapa sehingga menjadi 345 derajat. Nanti dikurang dengan 15 derajat. Artinya apa? Artinya 345 derajat ini sama saja atau berelasi dengan sudut 15 derajat. Artinya sama, ya. Tetapi kan di sini tidak ada. Kalau tidak ada nanti bisa menggunakan kalkulator saintifik, ya, kalkulator ilmiah. Jadi ini cara untuk melihat besar sudut berelasi.